Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarja Riyatma dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi di sini saya sudah mempunyai satu modul. Di sini saya hanya menggunakan satu modul, yaitu modul app.py. Nah, jadi aplikasi saya ini adalah sebuah aplikasi user management atau manajemen pengguna berbasis Flash. Jadi aplikasi ini itu bertujuan tentunya untuk menangani registrasi, autentikasi, dan manajemen pengguna seperti itu. Lalu dari awal dulu, Flash. Kita akan membahas sedikit tentang Flash. Jadi, Flash ini adalah micro framework. Biasa digunakan untuk membangun aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Jadi, dasar dari aplikasi ini itu mengatur rute, memproses permintaan, dan juga mengirimkan respon. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada SQL Alchemy juga. SQL Alchemy ini dia sebagai kelas utama. Kelas utama yang menghubungkan aplikasi Flash itu dengan database. Nah, di sini SQL Alchemy itu sebuah tool SQL dan Object Relational Mapping atau ORM. Seperti itu. Lalu ada juga di sini integrity error. Nah, integrity error ini itu digunakan untuk pengecualian yang ditangani saat terjadi sebuah pelanggaran integritas di database. Nah, jadi ini adalah upaya menyimpan duplikat nilai yang unik. Seperti itu. Lalu ada Wherezook Security. Nah, ini adalah sebuah tool yang digunakan oleh Flash pada bagian security. Nah, di sini digunakan untuk menangani hashing dan verifikasi kata sandi. Lalu ada generate password hash. Nah, generate password hash ini itu digunakan untuk membuat hash kata sandi yang aman. Seperti itu. Lalu cek password hash ini seperti namanya tentu saja berfungsi untuk memeriksa apakah kata sandi itu yang diberikan cocok dengan hash yang tersimpan. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada functools. Functools ini sebuah fungsional utilitas untuk pemrograman fungsional. Lalu ada wraps. Wraps ini adalah sebuah dekorator untuk mempertahankan metadata fungsi asli saat membungkusnya dengan fungsi lain. Lalu kita ada datetime ini tentu saja sebuah modul yang menyediakan kelas untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Nah, di sini kita juga menggunakan JWT untuk keamanan. Jadi JWT ini adalah JSON Web Token. Tentu saja digunakan untuk
membuat dan juga memverifikasi token untuk autentikasi. Seperti itu. Jadi JWT itu dia membuat, mengkodekan dan juga memverifikasi token. Seperti itu. Lalu ada flash WTF CSRF. Nah, ini apa sih CSRF itu? Jadi CSRF itu adalah Cross Site Request Forgery atau protection untuk aplikasi Flash yang membantu melindungi aplikasi dari serangan CSRF. Seperti itu. Nah, CSRF Protect ini dia adalah sebuah kelas untuk mengaktifkan perlindungan CSRF pada aplikasi ini, pada aplikasi Flash. Lalu ada Generate CSRF. Generate CSRF ini itu untuk menghasilkan token CSRF. Nah, yang digunakan untuk melindungi formulir dan permintaan API dari serangan CSRF. Seperti itu. Lalu di sini ada setup aplikasi, ada model data, ada kelas-kelas. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya di sini kan saya mempunyai sebuah sistem user management. Dia menggunakan Flash, SQL Alchemy, dan juga JWT. Tentu saja aplikasi ini menunjukkan kemampuan untuk menyediakan mekanisme otorisasi berbasis peran yang kuat dan aman. Nah, pada aplikasi ini itu mempunyai dua peran, dua role. Ada role admin dan juga role operator. Di sini si role operator itu hanya bisa registrasi dan login. Itu juga kalau statusnya aktif, bukan disabled. Nah, si admin ini lebih leluasa, lebih memiliki hak lebih dari si operator. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Di sini get. Nah, di sini adalah fungsi sebuah endpoint. Sebuah endpoint untuk mendapatkan token CSRF tadi. Gimana caranya? Kita di sini menggunakan Postman. Kita menggunakan Postman. Kita masukkan http://17 ini localhost. Nah, ini yang penting endpointnya get strip CSRF strip token. Nah, di sini saya tadi sudah mencobanya. Kita perbarui lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari token CSRF yang saya buat, yang dibuat oleh sistem. Lalu selain itu juga ada ini dekorator CSRF. Nah, lalu mengeceknya sesuai dengan laporan pengujian 1. Pada laporan pengujian 1 itu sebagai administrator kita harus bisa menambahkan pengguna baru. Nah, bagaimana cara kita menambahkan pengguna baru? Kita lihat di sini bagaimana kita menambahkan pengguna baru. Nah, di sini adalah endpoint. Di sini adalah endpoint untuk menambahkan pengguna baru dengan metode post dan juga endpoint. Nah, saya tadi sudah login. Saya sudah melakukan registrasi dan juga sudah login di sini, dan saya mendapatkan sebuah token JWT dan juga role saya, yaitu role admin. Di sini saya sebagai admin. Nah, bagaimana cara menambahkan
pengguna. Caranya kita masukkan endpoint tadi ke sini, lalu kita isikan body. Pastikan kita di raw JSON. Nah, di sini sesuaikan dengan yang ada di kode. Di sini dia minta username, password, full name, status, dan juga role-nya. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba username, password, full name, role. Nah, titik keamanannya di mana? Di sini. Kita harus menyalin kode ini ke bearer token tadi. Nah, seperti ini. Baik, setelah kita melakukan memindahkan dan mengkopinya ke sini, copy paste ke sini, milik token si admin. Tidak lupa kita harus memasukkan juga CSRF token. Di sini dengan key X strip CSRF token, dan juga pada bagian value ini kita ngambil dari sini. Kita refresh dulu biar jangkanya lama, karena dalam 1 jam dia sudah harus ganti yang baru lagi, expired dia. Nah, di sini saya sudah memasukkan token milik si admin, saya sudah memasukkan data informasi yang ingin saya masukkan ke sistem. Kita rubah dulu username-nya. Saya admin Polinela, seperti ini. Nah, di bagian full name iya. Oke, sekarang sudah lengkap semua, kita coba send. Nah, token kadaluarsa di sini, token yang kadaluarsa pasti milik si admin ini. Kita harus merefreshnya lagi. Setelah kita merefreshnya, kita copy, kita paste sini. Kita coba send lagi. Dan ya, pengguna berhasil dibuat. Dan ini tadi juga membuktikan bahwa program yang saya buat itu sudah ada penanganan kesalahannya. Jadi dia tidak menimbulkan error, tapi langsung ke pesannya. Pesan kayak misal tadi itu tokennya kadaluarsa, seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat user. Saya ingin menambahkan pengguna baru. Baik, selanjutnya itu sebagai administrator, saya ingin dapat melihat daftar seluruh pengguna sehingga saya dapat mengelola dengan efektif. Nah, bagaimana cara kita melihat daftar seluruh pengguna? Di sini kita tinggal mengubah metodenya menjadi get. Oke, setelah itu usernya kita tambah s depannya. Dan bodinya kita buatkan none. Nah, dari mana endpoint ini? Dari sini. Dari kode kita. Di sini kan endpoint-nya, ini endpoint yang digunakan untuk melihat daftar pengguna yang ada di sistem. Di sini admin users. Kita terapkan di sini admin user.
pastikan kita menggunakan bearer token yang tidak kadaluarsa, tidak expired, milik si admin, dan juga kita menggunakan pada kode saya ini, kita harus senantiasa menggunakan CSRF token, seperti itu. Kita coba send. Dan ya, ini adalah riwayat atau pengguna-pengguna yang pernah saya buat sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini yang baru saja kita buat tadi. Seperti itu. Nah, sudah berhasil. Lalu, selanjutnya, sebagai seorang administrator, saya ingin dapat mengubah data pengguna sehingga informasi tentang user tersebut tetap terkini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat endpoint-nya dulu. Kita lihat endpoint. Nah, dia menggunakan metode put. Endpoint-nya admin, user, lalu ID yang ingin dirubah, yang ingin diupdate. Lalu apa yang kita butuhkan di sini? Kita membutuhkan full name, status, dan juga role. Kita membutuhkan full name, status, dan juga role. Oke. Admin, user, ID. Nah, kita pilih saja. ID yang kita buat tadi adalah ID 43. Kita tulis saja 43. Ini diganti dengan put. Put ini digunakan untuk mengupdate. Nah, di sini kita menggantinya dengan full name status role. Jadi kita tinggal menghapus ini. Full name, status, kita tambahkan status. Statusnya kita buat aktif. Lalu role-nya operator. Kita kasih koma. Nah, ini adalah ini kita cocokkan di sini. Ini adalah sebelum kita update. Coba sekarang kita update. Saya admin JTI. Coba kita update apakah berhasil. Ya, informasi pengguna berhasil diperbarui. Coba kita lihat apakah benar sudah diperbarui. Dengan metode test ini kita 0. Coba kita lihat apakah ada. Ya, di sini sudah terganti saya admin JTI seperti itu. Dan kita sudah berhasil mengupdate user. Selanjutnya, sebagai seorang administrator, saya ingin dapat menghapus pengguna sehingga pengguna tersebut tidak lagi memiliki akses ke dalam sistem. Nah, menghapus pengguna. Di sini kita lihat lagi mana endpoint untuk menghapus pengguna. Nah, di sini caranya yaitu dengan admin, user, lalu ID yang ingin dihapus. Nah, seperti itu. Yang ingin dihapus. Misal kita 42 nih. 42. Kita mau menghapus ID 42. Kita tinggal nambahin 42. Ini kita ganti ke delete. Jangan lupa tetap saja kita menggunakan token. Kita send. Ya, pengguna berhasil dihapus. Seperti itu. Lalu selanjutnya search user. Sebagai seorang administrator, saya ingin dapat melakukan pencarian pengguna. Nah, bagaimana cara pencarian pengguna di sini? Kita lihat endpoint-nya lagi.
dengan admin user cert. Nah, mari kita terapkan di sini. Kita terapkan admin user cert. Kita tampilkan datanya Q. Nah, Q ini nanti untuk mewakili nama dari si user, siapa namanya, full name yang mau kita hapus. Seperti itu. Tadi kita membuat saya admin JTI. Apakah terhapus? Nah, jika munculnya seperti ini, nama kita yang salah. Saya JTI. Apakah benar? Tidak. Coba kita lihat lagi. Saya admin JTI. Kita copy paste dari sini aja. Seperti ini. Kita kembalikan ke nol lagi. Nah, di sini jika kita tidak ingin merubahnya dari sini, full name-nya tadi, kita sudah diwakili di sini. Q itu kunci untuk mewakili value yang di sini kita isikan sebagai full name-nya. Nah, seperti itu. Coba kita hapus, apakah bisa? Tetap tidak bisa. The method jadi kesalahan kita berada di saya admin JTI udah benar. Kita dari sini sudah benar. Oh, kita salah di metode. Metode untuk mencari itu get, delete tadi untuk menghapus. Nah, seperti ini. Kita sudah menemukan pengguna yang kita cari. Lalu selanjutnya user management group. Nah, kita lihat. Nah, nih. User management group. Kita lihat mana user management group. Nah, ini. Jadi yang pertama itu sebagai operator saya ingin menambahkan kelompok pengguna baru. Nah, kelompok pengguna baru. Di sini sudah terdapat endpoint-nya. Tinggal kita terapkan. Untuk endpoint pengguna baru, kita terapkan pada Postman. Kita tinggal mengganti ini menjadi user group. Ini karena kita post, kita ganti post. Post itu untuk menambahkan bodinya kita ganti dengan nama dan juga description. Kita hapus roll ya. Juga hapus komanya. Nah, di sini kita ingin membuat kelompok pengguna baru atau grup. Saya grup JTI. Seperti ini. Deskripsinya grup global.
Sekarang kita post, apakah bisa? Ya, pengguna berhasil dibuat. Selanjutnya, sebagai seorang administrator, saya ingin melihat daftar seluruh kelompok pengguna. Nah, bagaimana kita mengakses ini? Tentunya kita nonkan dulu bodinya, lalu metodenya kita ganti ke get. Get ini untuk melihat, lalu ini tinggal kita tambahin s di belakang seperti ini. Dan tentu saja ini yang kita akan berubah harus menggunakan token, harus menggunakan CSRF seperti itu agar lebih aman. Kita coba lihat. Ya, mana yang kita tambahkan tadi? Di sini kita dapat ID 5 dengan nama saya grup TRI dan juga grup maba, deskripsinya seperti itu. Lalu selanjutnya, sebagai seorang administrator, saya ingin dapat menghapus kelompok pengguna. Oke, sekarang coba kita hapus kelompok yang kita buat dengan ID 5. Nah, kita lihat dulu endpoint-nya. Ini untuk tadi untuk melihat. Nah, di sini untuk mengupdate. Kita update dulu atau kita sekarang mengupdate dulu. Tadi belum diupdate. Mengupdate si kelompok pengguna. Sebagai seorang administrator, saya ingin dapat mengupdate ataupun mengedit kelompok pengguna. Kita update dulu dengan metode put, lalu endpoint-nya tadi sama, cuma kita tinggal namain ID. Nah, coba kita pakai ID yang grup kita buat tadi, grup 5. Lalu di sini kita ingin mengupdate. Kita tambahkan saya grup JTI 2024, grup maba 2024. Nah, sekarang pastinya kita menggunakan pair token dan juga CSRF dan juga lalu kita send. Kenapa tidak bisa? Karena S-nya belum kita buang. Permasalahan pada URL. Ya, informasi grup berhasil diperbarui. Setelah diperbarui, si admin juga ingin menghapusnya. Coba kita hapus. Kita hapus dengan delete. Lalu dengan endpoint yang sama, coba kita langsung hapus grup yang kita buat, yang baru saja kita update tadi. Ini kita nonkan. Ya, grup pengguna berhasil dihapus. Lalu selanjutnya, manage user in group. Jadi si administrator ini ingin menambahkan atau menghapus pengguna lain dari keanggotaan kelompok pengguna. Nah, kita harus menambahkan kelompok pengguna, kita harus menambahkan pengguna ke dalam kelompok. Ini tadi endpoint dari delete tadi untuk menghapus kelompok. Nah, di sini admin user group ID add user ini digunakan untuk membuat pengguna, memasukkan pengguna ke dalam grup. Nah, seperti itu. Lalu kita user group, grupnya add user. Oke. Grup 5 tadi udah kita hapus, coba kita grup 4 tadi. Lalu add user. Nah, seperti ini. Add user. Lalu
Jangan lupa bodinya ini kita kasih hanya ID. Nah, di sini hanya ID. Di sini dia cuma minta user ID. Kita ID-nya kita kasih 2. Oh, ini kurang user ID. Kita kasih user ID-nya 2. Nggak pakai ini. Oke, apakah berhasil? Oh, kenapa tidak? Admin user group ada di user ID 2. Metodenya belum kita ganti ke post. Di sini bisa kita lihat the method is allowed for request URL. Ya, pengguna berhasil ditambahkan ke dalam grup. Nah, tadi si administrator itu ingin menambahkan dan juga menghapus. Sekarang langsung kita hapus pengguna yang baru saja kita tambahkan. Dengan cara kita lihat pada endpoint di sini. Nah, kita copy. Jadi, endpoint ini itu digunakan untuk menghapus pengguna dari dalam grup. Kita paste di sini. Nah, grup ID tadi kan kita isikan dengan grup ID 4. Grup 4 dengan ID 4. Nah, user ID yang baru saja kita tambahkan itu 2. Dan jangan lupa metodenya kita ganti ke delete. Ini kita ganti ke non. Tentu saja bear token tadi dan header nggak bakal berubah ya. Nah, pengguna berhasil dihapus dari grup. Jadi sejauh ini aplikasi yang saya buat itu sudah berhasil pada pengujian 1 dan juga yang terakhir itu si administrator ingin melihat semua aktivitas dari pengguna. Caranya gimana? Kita harus menggunakan login. Nah, di sini ini adalah endpoint yang digunakan untuk melihat semua aktivitas yang ada yang telah dilakukan oleh pengguna, dari entah itu login, menghapus, segala macam itu. Nah, kita menggunakan get karena kita ingin melihat. Dan tidak lupa kita menggunakan bear token dan juga CSRF. Kita di sini keluar. Bahkan dari 22 Juni 2024 itu masih sampai dengan sekarang itu sudah ada 160 ID yang tercatat dalam logging sistem saya ini. Seperti itu. Ini kita habis username admin Blitang. Ini yang terakhir kita kan habis menghapus tuh semuanya kedetek sama dia. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengujian 2. Pengujian 2 ini mayoritas atau kebanyakan kita ini mengecek sistem kita, apakah benar si operator itu bisa registrasi, bisa login dengan status aktif, ataupun disable apakah bisa login. Kita lihat di sini.
Nah, ini dia adalah role sebuah endpoint. Sebuah endpoint untuk mendaftarkan operator. Untuk operator mendaftar. Seperti itu. Registrasi dirinya. Kita coba di sini. Kita gunakan metode post. Register operator. Bukan di sini, nah di sini. Nah, di sini saya sudah membuat tadi. Di sini dengan username, password, full name, status, role itu nanti otomatis karena di sini kita sudah menautkan operator seperti itu. Dan tak lupa kita menggunakan sebenarnya kita tidak menggunakan ini karena kita masih mau login. Kita juga tidak menggunakan ini. Oke, sekarang kita regis. Apakah bisa? Dan selesai regis kita akan login. Kita akan mencoba login. Kita ganti dengan login. Ya, kita berhasil login. Dan pada pengujian 2 ini dia sebagai operator saya ingin mendaftarkan. Kita sudah berhasil operator sudah berhasil mendaftarkan dirinya. Setelah itu si operator tidak bisa menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Nah, karena di sini saya tidak ada khusus untuk operator menambahkan, sudah positif, tidak akan bisa. Namun kita coba bagaimana cara mencobanya. Kita coba saja kita coba dengan cara menggunakan endpoint milik si admin. Namun kita gunakan admin user. Namun kita gunakan token milik si operator. Coba kita mencoba lalu kita copy paste. Ini milik siapa? Ini milik admin. Milik operator kita copy paste. Ke sini. Bearer token. Oke, sekarang headernya. Biar seolah-olah kita ini sebagai admin. Kita refresh dulu. Kita akan di value. Lalu pada bagian ini kita ketikkan CSRF
Nah, baik, kita di sini masukkan CSRF, seolah-olah kita ini admin, namun di sini saya tekankan di sini kita menggunakan token milik si operator. Kita coba tidak akan bisa karena ini endpoint miliknya si admin dan emang si operator ini tidak mempunyai hak akses untuk mengakses endpoint ini. Bisa kita lihat pada kodenya. Nah di sini role required admin. Jadi ini adalah sebuah eh, fungsi di mana hanya memastikan admin yang bisa mengakses endpoint ini. Seperti itu. Nah, lalu muncul akses admin diperlukan. Lalu selanjutnya, saya sebagai operator, saya dapat melihat profil saya sendiri. Saya dapat memeriksa informasi tentang saya. Nah, bagaimana cara cobanya? Kita menggunakan profil, endpoint profil. Kita get untuk melihat profil. Kita cari profil. Nah, di sini. Di sini role required-nya itu ada dua, ada operator, ada admin. Jadi saya membuat satu endpoint yang bisa digunakan untuk dua role, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita nonkan. Di sini kita tadi udah token si milik si operator. Dan ya, kita berhasil untuk melihat profil diri kita sendiri. Selanjutnya, kita akan mengetes sebagai operator saya tidak bisa melihat profil orang lain, profil pengguna lain. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, karena kita tidak mempunyai endpoint khusus operator untuk selain hak aksesnya, kita menggunakan endpoint milik si admin, tetapi kita menggunakan token milik si operator. Kita coba, tidak akan bisa dan sistem membalikkan akses admin diperlukan, seperti itu. Lalu selanjutnya, sebagai operator saya ingin mengubah full name dan password saya sehingga saya dapat menjaga keakuratan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah endpoint yang digunakan untuk mengupdate profil si operator dan juga admin. Admin juga bisa. Satu endpoint untuk dua role. Profil update. Kita gunakan put untuk mengupdate. Jangan lupa kita tambahkan body. Body ini full name. Kita akan mengupdate diri kita sendiri. Full name kita operator JTI. Kita membutuhkan full name, lalu old password, dan juga new password. Nah, old password ini untuk apa? Untuk memverifikasi bahwa benar yang sedang ingin mengubah profil itu benar-benar kita, seperti itu. Benar-benar operator yang mempunyai token untuk dia sendiri. Emang khusus untuk si operator yang sedang mengakses, seperti itu. Kita ubah 2024. Lalu ini kita ganti old password. Ini kita ganti new password.
new password kurang underscore old passwordnya kita lihat current password kita copy paste saja. Passwordnya kita ganti JTI. Nah, udah seperti ini. Kita coba. Ya, kita berhasil untuk memperbarui profil kita sendiri. Lalu selanjutnya pada pengujian 2 ini, sebagai operator saya tidak bisa mengubah full name ataupun password pengguna lain dari sistem. Nah, ini hak akses milik si admin nih, role record admin. Ini dia endpointnya. Admin reset password, ID-nya kita ke 5. Lalu bodinya kita ginikan aja, apakah akan berhasil. Tidak akan berhasil karena ini endpoint milik si admin. Selanjutnya, sebagai operator saya tidak bisa menghapus pengguna lain dari sistem. Nah, ini kita menggunakan metode delete. Kita menggunakan metode delete untuk menghapus. Lalu di sini admin user, di sini 5 ID kita, ID pengguna yang ingin kita hapus. Tetapi ketika ini kita nonkan, apakah berhasil? Tidak akan berhasil karena operator tidak mempunyai hak akses ke endpoint ini. Lalu mencari, sebagai operator saya tidak dapat mencari pengguna. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mempunyai endpoint khusus operator dalam hal ini. Jadi kita menggunakan metode get untuk melihat, dan juga kita menggunakan endpoint milik si admin. Baik, di sini saya tadi sudah mencoba inilah endpoint untuk mengecek apakah operator itu bisa mencari user di dalam sistem ini atau tidak. Dan di sini sudah dipastikan akses admin diperlukan karena kita menggunakan token operator. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya pada pengujian 2 ini, sebagai operator saya tidak bisa menambahkan kelompok pengguna ke dalam sistem. Nah, kita akan meminjam endpoint milik si admin user group post, bodinya kita kasih ini aja, nggak apa-apa. Kita akan mencoba apakah bisa. Tidak akan bisa karena ini adalah hak akses milik si admin, bukan si operator. Jadi operator tidak akan bisa mengakses endpoint ini. Lalu selanjutnya, sebagai operator saya tidak dapat melihat daftar kelompok.
kita tambah s belakang sesuai dengan endpoint, kita get. Apakah bisa kita melihat? Tidak akan bisa. Akses admin diperlukan. Ini membuktikan bahwa pada sistem saya ini sudah sesuai ketentuan. Selanjutnya, sebagai operator saya tidak dapat mengedit kelompok. Nah, kita akan mengedit kelompok. Nah, ini kita nonkan dulu. Tetap tidak akan bisa. Mengedit kelompok ini user group, lalu ID group. Misal kita ID-nya 4. Ini kita put untuk mengedit. Ini kita isikan ini aja, nggak apa-apa. Tidak akan bisa. Seperti itu. Tidak akan bisa. Lalu selanjutnya sebagai operator saya tidak dapat menghapus kelompok. Nah, menghapus kelompok kita gunakan delete. Metode kita ganti ke delete. Ini tetap gini. Kita nonkan. Tidak akan bisa karena sudah saya katakan tadi, si operator ini tidak memiliki akses endpoint ini. Sebagai operator, saya tidak dapat menambahkan atau menghapus diri saya sendiri maupun pengguna lain dari keanggotaan kelompok. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba menambahkan user ke dalam kelompok. User group, kita pilih 4 aja, apa-apa. add user. Ini kita post dengan metode post karena kita mau menambahkan. Bodinya kita kasih ini, enggak apa-apa, tidak akan bisa. Kalaupun bisa, semisal bisa, karena ini kan tetap dari tadi kita ubah, seharusnya kita ubah kan. Kalau user group ini kita hanya menambahkan ID-nya. Dan jikapun ini bisa diakses, pesannya tidak akan seperti ini. Pesannya akan dia error. Jika pesannya akses admin diperlukan, sudah dipastikan si operator ini tidak bisa mengakses endpoint tersebut. Kita tambahkan nggak bisa. Kita akan mencoba delete. Nah, kalau delete ini, grup ID-nya benar, ada di usernya. Anggap aja kita tadi menambahin 2. Kita coba. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena URL server invalid dapat pilih. Oh, kita belum mengubah di usernya menjadi remove user karena kita mau menghapus. Ya, karena si operator lagi-lagi tidak mempunyai akses, jadi sistem akan mengembalikan pesan akses admin diperlukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya sebagai operator saya tidak dapat melihat catatan aktivitas logging. Admin log activity logs. Metodenya kita ganti ke get. Ya. Dari sini sudah membuktikan bahwa si operator ini tidak bisa melihat si aktivitas
pengguna. Lalu selanjutnya, sebagai seorang operator dengan status disabled, saya tidak dapat masuk melalui sistem menu login. Nah, di sini kita harus membuat registrasi baru. Seperti ini, kita post, ininya kita register operator, bodinya kita kasih apakah ada bekasnya. Nah, kita copy paste sini. Nah, di sini kan statusnya aktif tuh, tapi kita disuruh seolah-olah login sebagai user ataupun operator disable. Saya operator MI. Kita akan coba registrasi apakah berhasil. Ya, registrasinya emang berhasil. Tapi kita coba login. Apakah bisa? Apakah kita akan bisa login? Kita ubah endpoint-nya menjadi login. Tidak akan bisa. Karena dalam sistem yang saya buat ini, jika dia operator maupun admin, itu tidak akan bisa login jika statusnya disable. Jadi statusnya itu harus aktif baru bisa login. Selanjutnya, validasi password saat mengubah password. Sebagai operator, saya ingin dilakukan validasi password lama. Seperti yang kita lakukan tadi, seperti yang saya singgung di awal. Nah, ini tadi kan kita melakukan validasi old password. Seperti ini. Kita coba lagi. Profil update. Kita mengupdate, kita ke put. Full name-nya kita ubah 2024 sampai 2025. Lalu passwordnya kita ubah tadi sudah kita ubah, berarti ini passwordnya tadi JTI menjadi JTI. New passwordnya kita ubah MI. Nah, apakah berhasil? Ini kita menggunakan token siapa ini? Kita pastikan kita menggunakan token operator. Kita pastikan dulu bahwa ini token operator. Sudah. Nah, profil berhasil diperbarui. Dan ketentuannya harus ada validasi password lama. Nah, ini dia password lamanya. Nah, seperti itu. Lalu, sebagai seorang administrator, saya ingin dilakukan konfirmasi password saya sendiri ketika melakukan reset password pengguna lain. Saat ini mengunjak tombol lain, pada intinya, jika admin ingin mengubah, maka harus ada konfirmasi password si admin. Nah, seperti ini caranya.
Pertama, kita ke admin reset password. Kita ke admin reset password. Admin ke endpoint admin reset password, lalu ID yang ingin kita ubah. Berarti ini ubah ke admin dulu. Tokennya kita ubah ke token milik si admin. Setelah itu seharusnya kita lihat dulu berapa pengguna yang kita miliki ID-nya. Coba kita tadi sudah membuat 38. Coba kita buat 38. Nah, di sini kita ubah full name ini menjadi new password. Jadi ini adalah password yang akan dipakai oleh operator. Misal operator lupa kata sandi seperti itu, dan konfirmasi ke admin, dan seperti ini prosesnya. Jadi si admin itu merubah, tetapi dia juga harus konfirmasi password si admin. Kita lihat password si admin apa. Admin password. Kita copy paste saja. Seperti ini. Kita coba send. Ya, password pengguna berhasil reset. Nah, seperti itu. Dan diperbarui menjadi ini. Lalu selanjutnya pencegahan CSRF. Nah, pencegahan CSRF ini berada di awal. Oh, di sini juga bisa. Ini adalah salah satu penerapan di kode saya ini. Semua endpoint yang admin bisa mengakses itu dan operator tidak bisa mengakses menggunakan CSRF. Begitupun si operator ingin mengubah ataupun mengupdate profil dia. Nah, ini pencegahan CSRF. Saya menggunakan token CSRF seperti itu. Jadi sekian penjelasan ataupun implementasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.